rata-rata habis kita 2.000 botol. Dan itu nggak pernah nyangka bang ya? Nggak pernah nyangka. Tadinya iseng-iseng aja ya? Iseng-iseng aja. Nggak pernah nyangka, Masya Allah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen ya. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hijrah Station bareng Ane Muhammad Taqiyuddin. Dan kali ini ada yang luar biasa di tempat yang berbeda. Dan yang hadir bersama kita kali ini adalah Bang Ruhi. Ya, Masya Allah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Harusnya Gimana? Anda bang yang nanya bang. Apa kabar bang? Gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik, Masya Allah. Berapa hari bang di Jakarta hari ini? Ya, insya Allah kita agenda Jakarta 2 hari dari kemarin. 2 hari dari kemarin. Ya. Sebelumnya kita di Kerawang kan. Sebelum di Karawang langsung ke Jakarta. Mumpung beliau lagi di sini guys, jadi kita akan interview bersama beliau, yang ngobrol santai tentang beberapa hal yang sempat viral beberapa tahun yang lalu, terutama pada akhir 2018. Beliau adalah owners El Iriani, jadi ada beberapa produk, terutama yang khusus untuk pria bang ya. Betul. Khusus untuk pria, dan kita akan kaji, pengen belajar banyak nih dari Bang Ruhi. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita jauh, kenapa harus El Iriani sih bang? Ya. Namanya El Iriani gitu. Kita melihat dari asal usulnya gitu. Jadi bahan utama kita ini berasal dari Irian. Jadi El Iriani, dari Irian lah bahasa seperti itu. Yang bahan bakunya ini hanya tumbuh di wilayah Papua. Wilayah Papua ya. Gitu, daun bungkus. Orang Papua nyebutnya, atau daun 3 jari. Nah, seperti itu. Iya, daun 3 jari ini merupakan daun yang sakti kalau di Papua guys. Dan emang udah jadi daun yang turun-temurun dari nenek moyang mereka digunakan. Dulu minyak daun bungkus ini aslinya kan namanya juga daun bungkus ya Bang? Ya, betul. Kan dia dibungkus. Nah, terus dari mana Abang bisa punya ide untuk metode lain? Kenapa gitu? Jadi memang kan masyarakat Papua itu sudah familiar lah kalau dengan daun bungkus ini. Gitu. Tapi kalau orang Indonesia secara umum tuh masih janggal, apa sih daun bungkus? Apalagi sebut daun 3 jari, apa sih gitu kan? Hanya beberapa orang aja yang pernah ke Papua atau pernah dapat informasi tentang itu. Nah, dulu kenapa dinamakan daun bungkus? Karena metode penggunanya dengan dibungkus. Dan daun ini reaksinya cukup keras, bisa bikin melepuh. Seperti terbakar, seperti itu. Nah, mungkin produk-produk serupa dengan El Iriani sudah ada, tapi ketika itu ya nggak se-booming ini ya. Jadi bermula ya ketika ada teman minta dibuatin gitu kan, nanya, "Bang, ada nggak yang bisa buat besarin gitu kan?" "Ada, tapi melepuh gitu." "Ya janganlah Bang, coba gimana caranya?" Ya dari situ ana upayain, ya ana racik lah dia, ana campur bahan utama ini dengan herbal lain yang juga memiliki fungsi booster tapi tidak menyebabkan melepuh, dengan juga difermentasi dengan minyak kelapa murni seperti itu. Nah, baru kita racik, ya, kita uji coba ke teman yang minta itu. Ya, alhamdulillah dia berhasil. Alhamdulillah dia berhasil. Nah, gitu. Saya juga akhirnya saya coba juga gitu kan. Jadi saya sebenarnya bukan buat diri saya gitu kan. Karena yakin, karena yang kita uji coba berhasil, kita juga ikutan jadi seperti itu. Iya. Terus ada teman lagi bilang, "Bang, cobalah ini nanti gajian saya bayar gitu kan." Ya, alhamdulillah belum tibanya gajian dia udah bayar karena puas dengan hasilnya seperti itu. Jadi ya awalnya seperti itu aja. Saya posting di Facebook gitu kan. Daun bungkus banyak, apa sih daun bungkus ini? Nah, ternyata yang pakai itu juga berhasil juga, mau jualan lagi. Nah, akhirnya baru saya, dulu nggak pakai merek, saya cuman
sekedar orang minta bikinin baru saya pesen. Orang pesen baru saya bikinin gitu. Jadi ada yang pesen baru saya bikinin. Nah, lama-lamaan minta dalam jumlah banyak, ya sistem PO seperti itu. Karena daunnya itu dulu cukup mahal ketika awal-awal saya dapat selembar daun itu dikenain 50.000 Masya Allah. selembar daun gitu kan. Selembar daun aja 50.000. Sedangkan satu tangkai dia itu kan 3 daun. 3 daun. Jadi satu tangkai itu 150.000. 153 daun Iya, 3 jari daun. itu. Iya. Jadi ya makanya dulu by PO gitu kan ada yang mau kita ini. Tapi ya kemarin-kemarin kita sudah ada orang yang bantu mencari dengan tentunya kosnya lebih minim Lebih lagi ringan. seperti itu. Ya, alhamdulillah. Oh, jadi gitu ya. Dibikin sedemikian rupa untuk mempermudah penggunaan kita karena orang kita ini nggak mau ambil resiko guys, nggak mau melepuh sehingga diekstrak dengan minyak kelapa itu bang ya, betul sekali. supaya menghindari resiko melepuh dan akhirnya memang masih berhasil juga tanpa harus melepuh. Nah kemudian abang kan dalam waktu yang tidak lama membikin atau memproduksi yang cukup banyak ya. Itu apa latar belakangnya tiba-tiba ingin bikin banyak dan memproduksi sampai kalau hari ini kan udah ada izinnya bang ya, Ya, udah resmi. alhamdulillah. Itu bisa diceritain bang gimana Jadi gini. perjalanannya? Yang namanya produk lelaki itu kan pasti dibutuhkan gitu kan. Kita hidup kan ya nggak jauh dari kebutuhan perut dan yang di bawah perut. Jadi seperti itu. Jadi kita kalau udah seputar itu tuh insya Allah banyak permintaan. Banyak begitu. Dan insya Allah juga ekspektasi awal saya juga bukan semata-mata bisnis. Ya, kita bantu saudara-saudara kita yang memang ikhtiar, yang merasa banyak yang istri-istrinya tidak merasa puas dengan kejantanan suaminya seperti itu. Nah, dan kita sebagai muslim juga mempertimbangkan hukum-hukumnya seperti itu. Nah, maka ini ada unsur najisnya enggak. Nah, alhamdulillah ini dari bahan herbal semua. Murni, Jadi Bang, enggak ada najisnya. Mau dipakai tidak pakai mau sholat aman gitu. Enggak seperti yang mohon maaf yang minyak titik-titik gitu kan. Iya. Kan Mengandung hewani, hewani gitu gitu kan. Ya kan bangkai jatuhnya kan dalam ini kan. Nah, seperti itu kan ya ada keraguan gitu kan. Iya. Walaupun hukumnya mungkin ada perselisihan di situ kan. Tapi kan ragu-ragu pakai ini najis apa enggak gitu kan. Iya, iya. Nah, kalau ini kan enggak buat sholat jadi aman kalau mau sholat juga seperti itu. Nah, dan permintaan dari apa sih pelanggan juga ya semakin meningkat. Nah, itu juga yang melatar belakangi akhirnya ya kita produksi lah ini untuk membantu ikhtiar membantu untuk kebahagiaan suami istri gitu kan. Kita hanya ikhtiar aja gitu kan. Mau caranya apapun selama itu tidak menyelisihi syariat ya silakan seperti itu. Ini kan minyak daun bungkus ini kalau tadi dilihat dari cerita abang sudah banyak berhasil dan orang puas karena seketika kan banyak pesanan. Nah kemudian pertama kali di launching itu harganya lumayan bang ya. Jadi ada produk lain yang harganya di bawah. Apa ini juga termasuk ada harga ada rupa, artinya kualitas akan sesuai dengan harga. Betul. Lalu kemudian gimana abang mempertahankan harga ini supaya tetap stabil dan tidak ada agen-agen misalkan yang ngejual di bawah itu, Bang? Jadi gini, memang harganya kan awalnya memang bahan bakunya cukup tinggi gitu kan. Walaupun kemudian akhirnya karena dalam jumlah yang lumayan banyak akhirnya ada penurunan biaya produksi seperti itu. Nah, jadi kita memang harga kita pertahankan, ya memang kualitasnya ya kita pertahankan juga seperti itu. Kualitas ini yang memang yang paling utama gitu kan. Dan kita nggak pernah mau membanding-bandingkan dengan produk lain sebenarnya seperti itu. Cukup kepuasan itu dari pelanggan semua. Alhamdulillah testimoni itu semua dari pelanggan. Saya sendiri itu rata-rata jarang nanya gimana hasilnya. Saya jarang nanya seperti itu. Tapi dari pelanggan yang mensyukuri atas hasilnya, akhirnya dia laporan, Bang, alhamdulillah progresnya gitu, Bang, baru pakai beberapa kali, udah nambah sekian gitu kan. Alhamdulillah. Nah itu kan juga dari itu membantu juga kepada yang lain untuk lebih percaya terhadap produk kita seperti itu. Dan biasanya kalau udah seneng, udah cocok, itu repeat order bang ya. Repeat order ya. Buktinya biasanya mereka awalnya pemakai.
tapi karena berhasil akhirnya menjual gitu kan. Kan pede kan jadinya. Betul. Udah. Karena kalau belum pede, jual nanti tanya, "Udah pakai belum lu?" gitu kan Iya, bahasa gitu. Kalau lu aja belum pakai gitu kan bahasa seperti Bener. itu. Jadi rata-rata agen itu memang Ya, agen-agen rata-rata udah pakai semua, pakai seperti itu. Dan sepertinya tanda kutip wajib pakai dulu Wajib gitu pakai sebelum dia dulu. jualan ya. Supaya dia bisa juga ngejelasin ke konsumen bahwa ini benar-benar berkhasiat gitu. Nah, untuk agen yang tadi untuk menjaga harga ya kita sistem keagenan memang kan ya kita masukkan grup agen-agen ini ya kita berikan aturan bahwa harga minimum adalah sekian gitu kan. Nah, kalau ada yang jual di bawah harga itu maka akan di-cut dari keagenan. Nah, masalahnya saya hanya sebatas ke agen. Agen-agen kan biasanya punya reseller segala macam. Nah, di bawah reseller ini adalah tanggung jawab agen masing-masing seperti untuk menjaga gitu seperti itu. Untuk menjaga harga agar sesuai. Dan alhamdulillah sih rata-rata ya agen-agen yang ada di grup itu amanah gitu, seperti itu. Karena kan saya selain sistem bisnis juga kita juga muamalah sebagai seorang Islam, saya juga suka menyampaikan ke grup itu bahwa al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan syarat yang telah ditetapkan. Kalau dia melanggar nggak amanah maka kita nggak mau lagi bermuamalah dengan mereka seperti itu. Dan biasanya kalaupun bukan agen resmi, kalau Anda tahu kita japri itu lihat di marketplace. Antum dapat dari mana gitu kan? Ambil di siapa? Kok bisa jual harga di bawah gitu kan? Nanti ketahuan agennya kita tegur, untuk menegur itu untuk diperbaiki. Alhamdulillah banyak yang mau perbaiki, ada juga karena nggak tahu katanya dari agennya sekian-sekian, akhirnya mereka sadar. Kalau yang nggak mau perbaiki benar-benar ya kita cut. Ada beberapa yang benar-benar kita cut seperti itu. Yang akhirnya memang mungkin ya mengeluarkan produk turunan-turunan ya serupa. Akhirnya seperti itu biasanya yang kita cut. Dan memang kenyataannya Bang, pada saat booming produk El Iriani ini, daun bungkus ini tiba-tiba ada produk-produk yang lain, kompetitor yang bermunculan dengan merek-merek tertentu. Apa tanggapan antum Bang dengan kondisi seperti itu? Ya alhamdulillah. Masa malah ada bilang berarti produk kita seksi. Iya. Dilirik banyak orang. Gitu kan. Berarti ada yang mau sama dengan punya kita, berarti produk kita itu banyak diminati. Diminati. Dan rata-rata ya insya Allah para yang di media sosial itu tahu, oh ternyata pertama jual El Iriani, tahu-tahu produk lain gitu kan. Artinya kan kita tetap yang mendahului gitu kan. Tapi insya Allah bagi kita itu bukan suatu hal yang negatif, justru positif. Makin banyak ini kita juga akan berupaya tetap mempertahankan kualitas kita, bahkan meningkatkan seperti itu kan. Dan juga kita menganggap itu ya kita maju bersama, sama-sama ikhtiar gitu kan. Sama-sama ikhtiar, sama-sama membantu orang untuk kebahagiaan suami istri gitu kan. Bukan untuk semata-mata bisnis aja. Kalau saya seperti itu, dia bisnisnya maju, alhamdulillah, insya Allah juga nggak akan mengurangi jatah rezeki kita seperti itu. Kalau flashback ke waktu abang meracik pertama kali dulu, pernah nggak bang ngebayangin bahwa nanti suatu saat akan seviral ini gitu? Jadi sampai sekarang kan sekali produk bisa ribuan bang ya, ribuan botol. 2000 botol kita sekali produksi tiap bulan, alhamdulillah. Seperti itu. Dan rata-rata habis kita 2000 botol. Dan itu nggak pernah nyangka bang ya? Nggak pernah nyangka. Tadinya iseng-iseng aja iseng-iseng aja. Nggak pernah nyangka, Masya Allah. Ini kalau orang kan biasanya banyak ekspektasi tapi nggak sampai. Kalau saya justru saya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala justru melampaui ekspektasi saya. Masya Allah. Saya sebagai awalnya kan sebagai karyawan gitu kan, hanya buat iseng-iseng gitu kan, buat tambah-tambahan gitu kan, nggak ada kepikiran bahkan bisa resign dari pekerjaan itu gitu kan. Dan ini Allah kasih rezeki dari sini, saya bisa resign dari pekerjaan itu, bisa melunasi hutang juga, alhamdulillah gitu kan. Nah itu juga yang saya bersyukur sekali kepada Allah bahwa ini sungguh melampaui ekspektasi. Jadi semua ini karena Allah lah gitu. Ya kita hanya berikhtiar seperti itu. Jadi dalam jangka waktu yang cukup singkat, antum mendapatkan banyak hal dengan wasilah produk ini bang ya. Ya kita juga teman-teman lihat, abang kemarin pergi umroh, terus mau pergi haji. Insyaallah mudah-mudahan kalau ini rezeki. Tapi itu kalau ada jalur gitu, yang ini. Kemudian termasuk juga ta'adud bang ya. Nanti insyaallah kita akan bahas bang ya. Insyaallah. Ya. Jadi dalam jangka waktu yang tidak begitu lama, 2 tahun ada bang ya? Ada 2 tahun ya. 2 tahun, istri langsung full kuota ini bang. Alhamdulillah. Nah,
kesuksesan ini kira-kira ada nggak amalan antum yang antum kira bisa mengantarkan kepada kedekatan antum dengan Allah sehingga antum minta apapun Allah kasih. Bahkan tadi dikatakan melebihi ekspektasi bang ya. Betul. Ada nggak kira-kira bang? Yang sebenarnya bukan amalan khusus ya, tapi amalan yang semua orang muslim harus, yaitu syukur kita pada Allah, rasa syukur. Karena kan ya kalaupun kita letakkan dahi kita sepanjang hayat kita untuk mengungkapkan syukur kita pada Allah, itu belum memenuhi, belum sebanding dengan apa yang Allah kasih ke kita. Nah Allah kasih kita ini banyak, Masya Allah. Makanya syukur itu kan rumusnya pasti bertambah, entah itu secara kualitas ataupun kuantitas. Nanti juga di ta'adud insya Allah juga ada bahasan tentang syukur ini, seperti itu. Jadi yang pertama adalah syukur, itu kan yang paling kita pasti ditambah sama Allah, gitu. Jadi berbanyak syukur lah intinya, seperti Berbanyak itu. syukur, Masya Allah. Ya kalau untuk amalan-amalan yang lain tentu pada tahu kan sedekah juga mendapatkan rezeki, gitu kan. Ya, ibadah-ibadah yang lain juga mendatangkan rezeki, seperti itu. Tapi bagi saya yang utama itu adalah syukur. Syukur. Berarti lebih ke amalan hati bang Amalan ya. hati seperti itu. Bagaimana mengedepankan husnuzon kita kepada Pada Allah juga Allah. penting. Betul. Dan mensyukuri segala nikmat yang ada. Artinya lebih dari hanya sekedar qanaah bang ya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Orang kalau nggak akan qanaah kalau nggak ada rasa syukur, Iya. nggak mungkin dia akan qanaah. Karena syukur itu berimbas akan kepada kelapangan hati terhadap apa yang Allah rezekikan. Dan dia akan merasa cukup dengan syukur itu, mau sedikit mau banyak, bahkan dikasih musibah sekalipun tetap bersyukur, gitu. Jadi saya juga sampaikan ke istri-istri saya juga gitu, bahwa syukur itu adalah di hati itu perannya besar. Dia dengan syukur itu tidak akan bisa orang lapang hati tanpa syukur. Tidak akan bisa orang itu menerima takdir kalau dia nggak syukur. Dia kalau nggak syukur kan dikasih takdir yang buruk, dia nggak akan terima. Kalau dia bersyukur ya emang Allah kasih ini, gitu kan. Syukur, jadi dengan syukur itu maka kita akan menjadi hamba yang ikhlas. Jadi kalau nggak ada syukur nggak bakalan ikhlas juga. Jadi syukur ini mengantarkan kepada Mengantarkan banyak ke amalan-amalan hati yang lainnya, insya Allah. Jadi kekuatan syukur ini luar biasa ya, mengantarkan hati ke amalan-amalan yang lain seperti ikhlas, qanaah dan lain-lain. Insya Allah. Nah kembali ke produk abang tadi, abang kan sudah banyak agen dan reseller ya. Nah sementara banyak tanda kutip para agen dan reseller ini menggantungkan sebagian maisyahnya ke abang. Nah pernah nggak berpikir abang akan berhenti jualan atau memproduksi produk ini? Kalau saya gini ya, dalam bisnis ini mungkin orang tuh terlalu manajemen segala macam. Kalau saya seperti tadi mengalir gitu kan. Dulu saya sebagai karyawan pernah kan kita kalau training itu ada nama istilah kerja keras, ada kerja cerdas seperti itu kan. Nah kerja cerdas ini kan mengurangi kerja keras. Jadi dengan cerdas itu mengurangi Kerja keras. kerasnya seperti itu. Nah tapi setelah saya jalani dengan syukur, akhirnya tadi kan saya bilang syukur itu mengantarkan kepada ikhlas. Kita kerja ikhlas itu maka levelnya lebih tinggi daripada kita kerja cerdas dan kerja keras gitu kan. Dengan kita ikhlas di pagi hari kita ingin mencari nafkah kepada Allah gitu kan, untuk anak istri dengan ikhlas, insya Allah tuh akan lebih ringan dan akan lebih cerdas lagi, Pak. Lebih cerdas lagi, insya Allah. Dan seperti itu. Jadi dan untuk berhenti atau enggak ya semua pasrahkan kepada Allah. Selama itu tidak melanggar aturan agama dan tidak juga negara, insya Allah akan kita tetap produksi. Karena yang namanya kebutuhan di bawah perut tadi kan, perut dan di bawah perut itu kan insya Allah dibutuhkan sampai beberapa detik sebelum kiamat mungkin juga orang masih. Ya, bahkan saya pernah mengirim untuk orang yang berada di Suriah, dia relawan di Suriah. Padahal kondisi perang di sana, minta kirimin gitu kan. Masya Allah. Gitu. Jadi dalam konflik pun untuk masalah ini Tetap nggak bisa dibutuhkan. diwakilin, Nggak bisa dibutuhkan. Iya. Kalau untuk masalah ini nggak bisa diwakilin dalam konflik gitu kan.
gitu. Dulu lagi ada tragedi di Lombok, saya di Lombok ada gempa pun tetap aja orang tuh butuh kebutuhan perut dan di bawah perut sampai ada bilik cinta kan gitu kan di Di camp-camp di gitu camp-camp seperti itu. Nah, jadi selama itu disalurkan di yang halal ya nggak masalah seperti itu. Iya. Ya, Jadi yang terakhir Bang, biasanya usaha atau rezeki yang mendapatkan keberkahan itu tentu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan atau kebaikannya kerasa banget, baik itu di keluarga Abang atau ke teman-teman yang lain. Apa yang Abang rasakan dari muamalah dalam memproduksi El Iriani ini? Ya, alhamdulillah dengan adanya Allah melalui Iriani rezeki ini, saya merasakan ya banyak keberkahan juga. Pertama, hubungan terhadap istri lebih baik gitu kan. Kepada anak-anak juga lebih baik gitu kan. Lebih dekat lagi pada anak-anak. Saya menikah lagi pun dan beberapa kali kemudian lagi nikah lagi kayak alhamdulillah tidak pernah ada masalah yang serius gitu kan. Bahkan hubungan baik gitu kan. Dan itu kan tanda keberkahan. Keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itu berkah. Bukan bertambahnya secara fisik atau materi saja, tapi justru khair itu kan kebaikan. Baik yang Secara luas, ragawi ataupun ukhrawi seperti itu. Nah, itu saya rasakan benar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tetap memberkahi usaha kita. Allah menjaga muamalah kita. Karena muamalah itu bisnis itu seperti seperti ini. Bisnis itu bukan untung rugi namun surga neraka. Surga dan neraka. Nah, Masya itu Allah. yang menjadi prinsip kita kan di agen itu kan. Suka saya sampaikan itu al-muslimu ala syurutihim. Orang muslim itu terikat terhadap perjanjian mereka, syarat-syarat itu. Nah, itu. Dia harus sesuai, dia harus amanah. Dalam muamalah, dalam perniagaan ya amanah. Ditetapkan harga sekian ya sekian. Mau lebih boleh, kurang yang jangan, karena dapat merusak sistem jaringan Iriani sendiri seperti itu. Betul. Jadi seperti itu, tidak melulu hitungan-hitungan dunia Bang ya. Betul. Jadi lebih mengedepankan bagaimana amalan hati kita dan lebih berharap ke Allah. Tadi buktinya Abang dari awal nggak bakalan nyangka bakalan seviral ini dan produksi bisa sebanyak ini. Betul. Tentu itu kan ada sesuatu yang tidak terduga. Abang ngerasa nggak bahwa di dalam ayat itu dijelaskan wa may yattaqillaha Allah makhraja. yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mungkin ada perasaan seperti itu. Ya Allah. Perasaan Maha seperti benar itu dengan- terlalu sombong justru. Oh, terlalu sombong. Iya. Berarti kita merasa bertakwa. Merasa bertakwa. Justru khawatir kita. Khawatir. Jadi takut juga istidraj juga. Istidraj kan kita dikasih ke lapangan kerja gitu kan, tapi kita tetap lalai. Nah, kita tinggal mengukur diri kita aja ini. Dalam kebaikan-kebaikan yang Allah berikan ini, kita justru bertambah baik atau bertambah buruk. Gitu. Ketika kita ditambah kemudahan sama Allah, apakah itu menambah kemudahan kita ke jalan Allah atau justru menambah kemudahan kita untuk bermaksiat kepada Allah? Orang kan kalau berharta gampang dia mau ibadah juga kan, untuk yang hal-hal yang sifatnya hartawi gitu ibadahnya. Atau sebaliknya, dia mau bermaksiat gampang gitu kan. Yang tadinya susah, dia mau istilah kata mau ke kafe, mau karaoke atau segala macam yang nggak bisa, dengan adanya harta kan lebih gampang seperti itu. Nah, kita mengukur aja dengan adanya harta ini kita itu ke arah yang lebih baik atau enggak seperti itu. Kalau kita merasa yakin bahwa kita itu bertakwa ya terlalu pede juga. Terlalu pede. Walau Masya Allah. Justru takutnya malah justru gua orang bertakwa nih, makanya Allah ngasih gua rezeki itu. Padahal istidraj gitu takutnya. Iya. Gitu. Jadi begitu guys. Ini perbincangan yang melibatkan hati juga. Melibatkan hati karena apa? Karena tidak hanya hitung-hitungan materi seperti tadi, bahwa kuncinya adalah rasa syukur. Terus tidak kemudian ketika Allah berikan kita merasa itu jadi bagian sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran, tetap juga hati kita harus dijaga bainahu wa bainahu. Jadi tidak merasa kita ini yang paling bertakwa, tapi tidak juga kita mengabaikan nilai-nilai dari agama itu sendiri. Inilah Bang Ruhi yang semakin humble, Masya Allah. Makin tembem. makin chubby. Semakin Allah tambahkan rezeki beliau. Amin. Baik Allah itu berkahi.
dari keluarga, istri-istri beliau, kemudian produknya juga bertambah. Tapi insya Allah ketawaduan beliau juga semakin bertambah, dan ini insya Allah bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, terutama anak-anak muda, karena beliau juga masih muda, seumuran lah nih insya Allah. Jadi itu guys, yang bisa kita sampaikan pada bincang-bincang podcast hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.